Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza Rever. Di awal tahun 2010-an, beberapa brand-brand dari Jepang berbondong-bondong untuk mendatangkan MPV boxy yang menjadi lawan dari Nissan Serena. Dan waktu itu datanglah dari Mitsubishi dengan Delica-nya, dan juga beberapa seperti Toyota dengan Noah-nya yang tidak terlalu laku ya waktu itu ya. Dan Mazda punya approach yang lain, karena di mana-mana brand-brand lain menggunakan MPV boxy yang tidak fun, yang cenderung hanya mementingkan keluarganya saja. Berbeda dengan Mazda Biante ini, yang akan gue review karena dia memiliki rasa fun to drive dan juga tetap kenyamanan untuk keluarga. So this is it, CVT Choice Mazda Biante Skyactiv. Yes, kita langsung bahas aja Mazda Biante Skyactiv tahun 2016. Ya, ini adalah tahun produksi 2016, di mana ia sudah facelift. Dan generasi facelift dari Mazda Biante diberikan teknologi Skyactiv. Tapi bukan pada keseluruhan bodi. Biasanya Skyactiv itu secara menyeluruh di mobil-mobil passenger car biasa. Seperti di CX-5 itu menyeluruh ya, dari mulai Skyactiv body, chassis, dan sampai ke mesinnya. Kalau di sini hanya pure di mesinnya saja. Jadi bodinya memang masih mengikuti Mazda Biante yang sebelum facelift. Dan di sini yang membedakan dengan yang facelift dan yang sebelum facelift hanya pada bagian grillnya. Kalau dulu yang sebelum facelift dia kecil di atas sini, besarnya di bagian bawah. Nah, kalau begitu yang di Skyactiv sekarang grill bagian besarnya ini, tengahnya ini sudah langsung besar gitu dan sudah diberikan sentuhan chrome. Hanya berbeda sedikit sekali. Dan pada sektor lampu juga dia sudah proyektor HID. Walaupun lampu jauhnya masih bohlam halogen biasa. Begitu pula juga dengan fog lamps-nya juga masih bohlam biasa. Di depan tidak ada yang spesial, hanya memang dia menggunakan bahasa desain baru yang ini semakin besar karena untuk mengikuti Mazda-Mazda yang lainnya pada zamannya memang menggunakan bahasa desain yang mirip-mirip seperti ini, seperti CX-5 facelift pada waktu itu. Ini sebenarnya jujur kalau gue melihat ini sangat menarik ya, karena dia punya approach yang menunjukkan stance-nya bahwa ada perubahan dari generasi yang sebelum Skyactiv. Dan memang kini yang terpenting adalah yang berubah pada bagian mesinnya. So, langsung aja kita bahas bagian mesinnya. Oke, ini adalah mesinnya. Mesinnya sendiri menggunakan mesin Skyactiv 2000cc dengan tenaga 155 horsepower dan torsi 200 Nm. Mesin ini persis sekali dengan mesinnya CX-5 dan juga mesin CX-30 yang beberapa waktu lalu gue udah pernah review. Dan tenaga ini dialirkan ke roda depan melalui transmisi 6-speed percepatan torque converter. Mesin ini memang tidak banyak berubah, horsepower-nya hanya berubah sedikit dari generasi yang pre-facelift. Tapi dia punya penyaluran tenaga yang jauh lebih efisien dibandingkan yang Skyactiv, sehingga punya akselerasi yang lebih baik dibandingkan yang pre-Skyactiv. Nah, tapi ada beberapa hal yang kalian perlu ketahui tentang mesin Mazda Biante ini. Karena ia menggunakan kompresi yang sangat tinggi di 1:13, yang artinya tidak bisa sembarangan menggunakan bensin dengan oktan di bawah 90. Dan kalaupun terpaksa, nantinya akan ada gejala menggelitik pada mobil ini. Lanjut ke bagian bannya. Bannya sendiri menggunakan 205/60 R16. Dia menggunakan 16 inci dan punya desain yang seperti Kia Seltos. Dia jadi kayak punya tanduk-tanduk seperti itu ya. Tapi kalau bedanya kalau di Seltos dia dengan dual tone, di sini hanya single tone dan berwarna gading berwarna silver seperti ini. Dan untuk rem cakram dia sudah menggunakan di depan maupun di belakang. Oke, lanjut sampingnya. Berkat penggunaan bodinya yang memang sangat boxy ini, dia mampu memanfaatkan space di dalam dengan sangat luar biasa. Karena secara panjang sebenarnya dia tidak panjang-panjang sekali, karena dia hanya di 4700 mm. Dan dia mampu memanfaatkan kepanjangan, tidak terlalu panjangnya dimensinya itu, menjadikan space yang sangat baik di dalam karena
dia menggunakan boxy type seperti ini ya, seperti lawan-lawannya juga. Oke, ini adalah Mazda yang sangat desirable untuk orang Indonesia, sangat cocok karena orang Indonesia sangat suka dengan MPV. Namun sayang, karena di luar negeri selain di Jepang dan Indonesia tidak banyak yang suka, mobil ini terpaksa harus discontinue karena tidak sejalan dengan visi Mazda yang ingin menciptakan mobil yang punya cita rasa zoom atau fun to drive. Karena MPV boxy terutama mau dibuat seperti fun to drive seperti apapun, ya tidak bisa dipaksakan. Oke, kita langsung lihat aja ke bagian belakangnya. Mazda Biante Skyactiv ini adalah Mazda Biante yang facelift seperti tadi gue bilang. Yang membedakan adalah sekarang mikanya di kanan dan kiri sudah diberikan warna silver, jadi seperti menyatu dengan mika di bagian tengah sini. Jadi ini mika ini dari sana, dari kanan dan kiri semuanya nyambung jadi satu. Begitu pula tulisan Mazda di sini dan tulisan Biante-nya dan lambang Mazdanya semuanya berada di dalam mika warna bening ini. Jadi memang membuat beda ya. Dan jujur, penggunaan sistem lampu dan penggunaan desain seperti ini sangat cantik ketika digunakan di warna hitam. Mazda Biante warna hitam tuh dengan ini warna putih. Dari belakang hingga sekarang jujur gue dari belakang tetap suka dengan bahasa desainnya. Overall desain dari belakang memang tidak banyak perubahan dibandingkan Mazda yang pre-facelift yang belum Skyactiv. Oke, kita lihat bagian bagasinya. Once terbuka, dengan kursi 3 baris tegak, ia masih memiliki ruang bagasi yang sangat luas. Namun kepraktisannya berhenti di situ, karena untuk menambah ruang hanya dapat melipat baris 3 ini dan didorong ke depan. Dan tidak dapat benar-benar dilipat, sehingga untuk ruang jelas kalah dengan rival-rivalnya. Oke, tadi kita udah lihat eksteriornya dan juga udah lihat bagasinya. Yuk kita lihat bagian dalam. Tapi seperti biasa, sebelum melihat bagian dalam, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Oke, udah follow Instagram kita? Yuk kita lihat bagian dalam. Oh iya, untuk akses pintu di bagian sini, dia bisa diakses melalui kuncinya, atau sesimpel hanya menarik tuas di sini. Karena kuncinya sudah bisa mendeteksi kita kalau sudah dekat dengan mobil atau belum. Karena kalau kita menjauh seperti di peragakan ini, nah dia bisa langsung mengunci sendiri seperti Mazda terbaru hingga sekarang ini. Fitur ini sangat gue sukai dan tetap dipertahankan oleh Mazda hingga Mazda zaman sekarang. Oke, kita langsung bagian dalam, lihat ya. Tuh, bisa dibuka dari sini. Semudah itu. Yuk kita lihat bagian dalam. Ya, masuk bagian tengahnya. Nah, dia sudah punya handlebar sini untuk mempermudah untuk orang untuk masuk ke dalam. Jadi ini memang sangat berguna sekali ya. Oke, kita tutup aja. Dia sudah power sliding door baik untuk kanan maupun di kiri. Dan di tengah sini kursinya sudah dilapisi kulit pada generasi facelift ini. Dan dia, ini kursi mengemudi gua agak rendah belakang banget. Dan ini posisi paling majunya dari si Biante ini. Dan ini bisa dimundurkan lagi ya. Luar biasa jauh tuh. Dan kursinya 50-50 dan kita bisa mengeset ini untuk tidak berdempetan seperti ini. Jadi kalian bisa benar-benar kursi yang menempel seperti ini atau bisa diatur menjadi captain seat. Ya agak ala-ala captain seat gitu ya. Nah caranya kita menarik tuas di bagian kanan sini. Di dekat bagian recline. Tarik lalu kita dorong saja badan kita ke kanan. Begitu pula untuk yang kiri. Nih kita tarik yang sebagian ini. Ini untuk recline dan ini untuk yang narik. Set. Nah, jadi kita punya aisle untuk belakang sini sehingga mempermudah kita untuk jalan ke bagian belakang. Nah, sayang sekali memang dia agak sedikit kalah jika dibandingkan dengan rivalnya yaitu Serena pada waktu itu karena Serena sudah memiliki panoramic sunroof di sini. Sayang sekali walaupun akhirnya Nissan Serena terbaru C27 sudah tidak punya lagi panoramic sunroof karena memang sebenarnya tidak banyak berguna ya. Oke, di sini dia juga sudah disematkan rear seat entertainment dari Alpine yang mana memiliki suara yang sangat luar biasa. Kami sih pengen menunjukkan ke kalian tapi nanti takut kena copyright. Jadi intinya sangat bagus sekali. Di sini sudah rear seat entertainment dan di sini headrestnya juga terbelah ya, sayang sekali. Dan dia juga belum ada kayak armrest di sini sehingga tidak benar-benar pure captain seat. Walaupun ya dia bisa seperti agak captain seat sehingga memiliki aisle di tengah sini mempermudah kita untuk ke baris bagian belakang. Untuk bagian belakang dia bisa sesimpel untuk hanya di slide seperti ini atau ya seperti yang gue bilang tadi kita bisa saja dengan melewati aisle bagian ini. Yuk kita lihat ke baris 3-nya.
Lanjut baris 3. Di baris 3 di sini sama seperti di depan, dia juga sudah disematkan 3 headrest, 1, 2, dan 3. Tapi memang kalau untuk urusan legroom kita nggak perlu peduli karena memang ini sebuah van yang punya boxy, mana headroom pasti aman. Dan juga legroom ini paling mundur, ini masih bisa dimajukan lagi sampai ke depan. Jelas ini sangat aman. Nah, ini bisa kita tarik ya, jadi kita bisa majukan sampai sangat maju. Ini bisa segini saja ya depannya. Legroom gue sangat luas, jadi kita bisa atur juga. Kalau mau keluar dari sini kita tinggal tarik tuas warna merah ini, sehingga mempermudahkan kita untuk keluar tanpa meminta bantuan dari orang di tengah atau bagian depan. Jadi tetap bisa. Tapi ada satu hal yang ingin gue notice. Dari tadi gue perhatikan, dari gue duduk di tengah dan begitu juga duduk di belakang, yang sangat kurang adalah ruang penyimpanan. Di belakang saja sini cuma ada di bagian kanan saja cup holder, dan itu cup holdernya sangat kecil. Jadi cuma ada di kedua di bagian sini, dan di bagian kanan kiri di depan hanya terdapat cup holder kecil dan ruang sangat kecil yang mana tidak bisa mengakomodir botol-botol yang berukuran cukup lumayan besar gitu ya. Tapi enaknya AC double blowernya hingga ke bagian belakang. Nah, yuk ke baris depannya. Ya, lanjut ke bagian depan. Nah, pertama-tama sebelum gue bahas lain-lainnya, perhatikan dulu kalau kalian ingin membeli Mazda Biante ini. Pertama-tama yaitu adalah power sliding door-nya, apakah elektroniknya masih berfungsi atau enggak. Dan kedua adalah pintu bagasinya yang kerap berbunyi. Dan ketiga, karena dia front wheel drive, perhatikan juga kaki-kakinya. Kalau memang kilometernya juga sangat cukup tinggi, biasanya kaki-kakinya karena dia memang hanya disiapkan untuk jalanan bagus, karena ini CBU Jepang, pastinya dia tidak terlalu kuat untuk menghajar jalanan Indonesia. Dan kelemahannya, dia cepat bergoyang kaki-kakinya. Jadi kalian harus cek kaki-kaki depannya, karena memang front wheel drive memang cukup punya kelemahan pada bagian itu. Oke, nanti kita bahas lagi untuk bagian mesinnya apalagi yang harus diperhatikan. Kita perhatikan dulu bagian tengah sini. Dashboardnya dia menggunakan layaknya MPV boxy lainnya, yaitu adalah open area. Dia memang benar-benar besar. Di sini diberikan seperti layaknya ada meja di sini. Speedometernya juga berada di tengah dengan MID ada sebelah kiri. Speedometernya itu lucunya dia diberikan kayak backlit ungu di belakangnya. Jadi ya pada zamannya ini terkesan sangat futuristik sekali ya, sangat luar biasa. Dan MID-nya ini juga sangat bagus karena pengaturan AC, temperatur dari luar, kita bisa lihat dan juga bisa cek di situ average konsumsi bahan bakar, semuanya ada di MID itu. Oh iya, untuk urusan AC dia juga sudah disematkan Nano E. Fitur ini sangat cocok banget ketika pandemi sekarang ini. Jadi dia bisa membunuh bakteri-bakteri di dalam mobil, virus-virus bisa dibunuh dengan fitur Nano E itu. Jadi ini Mazda Biante, kalau kalian cek dulu apakah Nano E-nya masih bergerak. Kalau masih bergerak, kalau kalian cari mobil bekas, Mazda Biante mobil yang cocok untuk keluarga kalian kalau berpergian karena dia sudah disematkan fitur Nano E. Oh iya, secara desain sendiri dia campuran atas warna hitam dan juga beige gitu. Memang ini sangat lemah karena rentan untuk lebih cepat kotor. Dan setirnya sendiri menggunakan desain setir Mazda yang terlama yang sudah masih bulat. Dan sudah ada pedal shift yang unik ya. Pedal shiftnya bukan kanan turun naik sini, tapi memang disiapkan untuk yang hanya satu tangan. Jadi up-nya di belakang, down-nya di depan. Jadi cukup unik ya. Ini agak aneh sih, berbeda sedikit. Dan seperti tadi gue bilang, dia juga sudah 6-speed automatic dan torque converter. Oh iya, dan untuk pengaturan setirnya sendiri sudah tilt dan juga sudah teleskopik. Cukup oke lah, jadi bisa mengatur perjalanan kita. Dan juga pengaturan kursinya juga sudah bisa head adjuster dan recline. Walaupun untuk mundurnya entah kenapa dia dibatasi, jadi ini nggak terlalu panjang ya. Jadi maju cuma segini, mundurnya ini udah mentok. Sayang sekali. Dan berbeda dengan lawan-lawannya pada waktu itu, dia benar-benar tidak punya center console sini. Jadi anak-anak bisa, kalau di bagian tengahnya juga dibuka, anak-anak bisa lari dari belakang garis 3 hingga ke depan sini. Ya itu walaupun cukup hati-hati ya, tapi memang ini cukup mempermudah untuk berpindah di sini, walaupun sangat tidak sarankan karena cukup berbahaya ketika mobil sedang berjalan. Untuk head unit sendiri dia sudah menggunakan head unit double din touchscreen dari Alpine yang seperti gue bilang suaranya sangat luar biasa bagus. Head unitnya juga sudah ada kamera mundur meski belum ada garis marka yang jelas. Sun visornya sudah ada kaca untuk kiri dan kanan meski belum ada lampu. Nah, ini yang bagian kami sayangkan dari sebuah MPV. Meski ada satu tempat penyimpanan tertutup, sisanya penyimpanan di mobil ini benar-benar tidak banyak, baik terbuka maupun tertutup. Cukup kurang baik untuk sebuah MPV.
Nah, seperti yang kami bilang tadi bahwa ia sudah keyless start stop, namun untuk menyalakan sistem masih diputar persis dengan Grand Vitara. Nah, yuk kita rasakan bagaimana rasa Skyactiv di mobil ini. Ditaruh di sebuah MPV besar seperti ini, dan bagaimana mobil yang sudah berusia 4 tahun ini apakah masih enak dibawa dan sudah berkilometer 38.000 masih enak dibawa? Langsung aja kita coba. Let's go. Oke, gue kira ngerasakan rasa berkendara dari Mazda Biante MPV dari Mazda yang sudah menggunakan teknologi Skyactiv, walaupun hanya teknologi Skyactiv pada mesinnya saja. Oke, komen gue pertama adalah dia memang posisi mengemudinya, walaupun gue udah set coba sangat rendah ya, dia tetap tinggi, walaupun memang yang namanya juga MPV boxy. Tapi bagusnya kita bisa sangat commanding di sini, ditambah lagi sudah ada armrest di bagian sini sehingga membuat gue sangat commanding. Tapi lucunya seperti tadi gue komen, bagian depan sini dia belum ada bahan kulit, jadi kayak sini feelsnya nyaman, lembut, ada kulitnya. Di sini keras karena hanya plastik keras biasa. Di sini walaupun di sininya sudah disematkan bahan fabric. Untuk setirnya sendiri, setirnya terasa cukup berat di sini. Ya, dia feedback dari jalan lebih terasa dibandingkan rivalnya. Memang untuk handling, jika kita berbelok cukup cepat seperti ini, dibelokan zigzag. Dia memang ya namanya juga van tinggi dan kotak, gejala limbung pasti tetap ada. Tapi kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya, dia yang paling baik. Gejala limbung paling terasa minim di mobil ini, sehingga memang membuat Mazda Biante mobil yang paling fun to drive di kelasnya waktu itu. Sehingga memang banyak banget ya orang yang waktu itu masih merequest dan menyayangkan Mazda Biante hingga harus discontinue. Bagaimana dengan mesin Skyactiv-nya? Jujur, memang kalau dibandingkan dengan MPV boxy pada zamannya, dia paling yang punya tenaga agak pushy, yang paling memiliki tenaga yang cukup lumayan adequate untuk membawa kita cukup cepat di mobil ini. Kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya pada waktu itu, yang mana mesinnya di 140 horsepower-an atau mentok-mentok di 150 horsepower, itu membuatnya tidak memang mobil ini yang terasa punya tenaga yang paling oke. Nah, bagaimana soal akselerasi? Ya memang kita tidak bisa deny karena mobil ini sudah kondisi tidak baru lagi. Meski sudah dimasukkan traction control dan sudah dicoba dengan versi manualnya, mobil ini hanya dapat menyelesaikan 0-100 hanya di 14,6 detik saja. Tapi itu masih cukup cepat jika dibandingkan dengan LMPV baru yang ada di rentan harga yang sama. Karena seperti diketahui, rata-rata LMPV di harga 250 jutaan memiliki figur akselerasi di 14 detikan. Soal efisiensi, ia cukup hemat karena di dalam kota ia bisa mencapai 10,9 km per liter dan untuk keluar kota dapat dicapai di 16,3 km per liter. Itu figur yang luar biasa untuk MPV sebesar ini. Mobil ini memiliki kekedapan kabin yang jujur agak kurang baik karena memang penggunaan kaca yang sangat besar ini celah suara untuk masuk ke dalam, dan memang Mazda terdahulu, memang Mazda CX-5 generasi terdahulu juga yang generasi ini yang sejajar dengan Mazda Biante ini memang kerap diprotes karena memang memiliki kekedapan kabin yang belum baik. Namun ketika kami tes pada Mazda terbaru seperti CX-8 atau CX-30, kekedapan kabin Mazda ini sudah sangat membaik. Oh iya, dari tadi kami hanya menyetir saja dan belum merasakan rasanya di belakang. Nah, yuk minta tolong dengan kru kami GoPass untuk nyetirin kami. Halo, Ja. Wih, udah setirin sama GoPass nih sekarang. Thank you ya, Pas, udah nyetirin gua. Santai. Biasakan pakai seatbelt dimanapun kalian duduk. Oke, sekarang kita bahas bagian belakang dari Mazda Biante Skyactiv ini. Kau bisa bilang memang dia dengan format semi captain seatnya ini agak terasa aneh ya, karena dia di sini sangat enak nih dengan adanya armrest bagian kiri dan kanan. Tapi bagian tengah sini justru tidak ada, jadi tangan gue tuh kayak awkwardly mau di place di mana, bingung gitu, kayak gue mau taruh kemana tangan gue agak bingung sih. Ya ini sangat disayangkan ya Mazda Biante ini. Walaupun memang dia bagusnya dia masih bisa kalau kita mau lebih dekat sama orang di samping kita bisa atur, jadi kayak bisa kayak
So bercanda-bercanda gitu. Are you lost baby girl? Are you lost, baby girl? Oke. Rasa di belakang sini jujur dia punya, dibandingkan dengan rival-rivalnya, kursinya itu dia agak kurang suportif ya. Di kanan sini dia kurang belok sehingga tidak menggenggam kita dengan baik. Jadi kalau ketika gue pas belok kiri dengan cepat nih seperti ini, tuh tidak ada yang menahan gue untuk menggerakkan badan. Jadi karena bener-bener kursi itu sangat flat, baik itu di depan maupun di belakang. Jadi bener-bener ini sangat flat dan kulitnya tidak yang mencengkeram kita. Jadi memang dia bahannya sangat empuk, sangat nyaman, tapi untuk urusan suportifnya dia hampir tidak ada karena benar-benar sangat flat. Ditambah lagi walaupun legroom bagus, dia itu jujur punya lantai yang cukup tinggi. Jadi lihat, kaki gua tidak tertopang sangat baik. Dan ini membuat gua cukup jongkok di sini. Sangat disayangkan ya. Ini walaupun legroom kita bisa atur, dia bisa kita mundurkan lagi, depannya juga bisa dimajukan lagi, tapi ya sayang sekali dia tidak benar-benar tertopang karena kaki kita sedikit semi jongkok di sini. Sayang sekali. Tapi untuk urusan suspensi, bantingannya masih tetap empuk. Jika dibandingkan dengan rival-rivalnya, dia juga termasuk yang empuk. Ada rivalnya bahkan yang lebih keras dibandingkan mobil ini seperti Mitsubishi Delica. Ya, overall Mazda Biante ini adalah MPV boxy yang paling fun to drive. Despite kekurangannya yang kurang praktis, namun ditutupi dengan mesinnya yang efisien dan cukup powerful, itu membuat mobil ini benar-benar sangat desirable. Tapi sebelum membeli mobil ini, kalian harus memperhatikan beberapa kelebihan dan kekurangan Mazda Biante ini. Kelebihannya seperti rasa fun to drive-nya, kenyamanannya, fitur Nano E yang dapat membunuh virus, AC climate control, efisiensi, dan feedback setir yang sangat baik. Tapi di samping itu, ia juga punya kelemahan seperti interior yang terang, yang mudah kotor, pintu-pintu yang mudah berbunyi jika sudah berumur, kompresi mesin yang sangat tinggi, model yang sudah discontinued, dan ruang penyimpanan minim untuk ukuran MPV. Nah, kalian bisa mendapatkan Mazda Biante ini dengan kondisi prima dan kilometer rendah di 38.000 seharga 234 juta rupiah saja di Karo Auto Mall. Kenapa harus di Karo? Karena Karo memberikan garansi 7 hari apabila mobil ini bekas tabrak, bekas banjir atau kilometer diputar, lalu 30 hari untuk transmisi dan mesin, lalu garansi 1 tahun untuk kemudahan trade-in dengan harga tertinggi. Oke, sekian review kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Tonton juga video-video kami yang lain. Sampai ketemu lagi di review berikutnya. Bye-bye.